bisa untuk semua penyakit. Saya langsung patah semangat gitu Pak. Saya bilang, cerita manci-manci. Akhirnya saya ikutilah pelatihan itu hanya 1,5 hari. Cerita manci-manci itu Pak ya. Kaleng-kaleng lah kan gitu ya waktu itu. Saya bilang, segini aja kok. Dah, saya pulang 1,5 hari, saya tidak ikuti sampai selesai. Sampai di rumah, suami saya bilang, banyak pelatihan tuh, lagi bisa dipraktekkan. Lah, bisa praktek kan. Ternyata pegal, capek. Udah coba praktek kemarin, Bapak Ibu, kawan-kawan, udah ya, pegal kan? Itu yang bikin kita patah semangat di awal-awal kalau tidak dikuatkan di semangat. Pegal. Terus coba bayangkan, mohon maaf Pak, kalau kami praktek kalau jasa, siapa kok ikut menutup? Padahal tadi ambil dari pasien kok. Berapa mau kita tarik? Mau kita bandingkan biaya dengan salon. Waktu itu saya berpikir begitu. Di salon saya luluran gosok-gosok daki sih Pak. Itu 150.000 orang bayar. Kok barang kan diambil kok? Waktu itu saya belum melihat dahsyatnya sombong. Cuma pikir panen, pegalnya, capeknya, terus biayanya berapa? Tak tertarik mencobakan ke pasien. Karena saya bingung saya mau tarik apa. Waktu itu saya masih hitung-hitungan duniawi sekali. Tenaga sekian bikin barang. Ya kan? Itu saya belajar Oktober 2019. Jadi setahun setelah suami didiagnosa kanker pankreas. Dari suami saya didiagnosa Oktober 2018. Oktober 2018 sampai Oktober 2019 itu suami saya keluhannya naik turun. Ada mual muntahnya, ada kadang bagus, kadang enggak. Nah, waktu saya cobakan ketok punggung, ya kan? Beliau merasa lebih nyaman, lebih rileks awalnya. Oh, saya bilang enggak apa-apa lah. Ini baguslah untuk membuat rasa nyaman saja paling tidak. Ya kan? Saya tutup tiap hari. Kemudian saya juga, aku pegawai di awal aku ceritanya kok, bagaimana caranya kok saya menutup kok. Nah waktu itu saya punya asisten di praktek sore itu ada 2 orang, saya paksa. Ya, Toto Ibu, nggak tahu caranya Ibu. Pokoknya Toto, letak tangan situ, jadi dipandu lah kan ya. Letak tangan situ, ya, tekan di situ, tekan di situ. Saya juga merasa nyaman, tapi hanya baru sebatas rasa nyaman. Belum tertarik Pak ke pasien, belum tertarik. Mungkin ya alhamdulillah, kalau saya alhamdulillah Pak, karena sombong ini juga mungkin Allah ketok saya, mungkin saya ketok kepala saya supaya sadar gitu, supaya insaf. Jadi kira-kira 1 bulan setelah saya mempelajari ketok punggung yang saya anggap kaleng-kaleng tadi, waktu itu kami berpraktik di rumah itu jam 4 sore sampai jam 9 malam. Jam 9 pas gitu masuk pasien digotong oleh keluarganya perempuan. Pasiennya perempuan. Pak tahu kan kalau di kampung kita kan pasrah ngomong dengan pasien. Jangan harap pasien itu permisi Bu, 5 Bu, enggak tahu kalau tak sampai tidur kosong enggak tahu pasien sampai tidur. Taruh tempat tidur. Terus saya bilang kenapa? Kenapa ini Pak? Ibunya kenapa? Vertigo Bu, sibuk keluarga Bu. Vertigo. Kita periksa. Jadi ibu ini nggak bisa tutup buka mata. Mual, muntah, pusing dia kalau buka mata. Baru buka mata muntah. Itu tuh mata saya periksa kan. Periksa, nggak ada informasi lainnya ke kita selain vertigo. Saya bilang saya periksa sepertinya gagal ginjal. Dari hasil pemeriksaan saya sepertinya ini gagal ginjal. Terus saya bilang sama keluarga, saya juga tidak berani mengatakan itu gagal ginjal langsung ke keluarga, karena bapak-bapak tahu di dunia awam sana, di dunia non kesehatan sana, kalau sudah gagal ginjal habislah harapan hidupnya. Dia berpikir apa? Dia akan ketergantungan katanya dengan cuci darah, kan gitu. Maka juga tidak mau memulai cuci darah karena dia menganggap ketergantungan, ya kan? Terus saya bilang, saya untuk supaya keluarga ini tidak panik, saya bilang sepertinya ini bermasalah dengan ginjal, jadi sebaiknya dirawat karena peralatan saya terbatas, obat saya terbatas, nggak mau bertahan, nggak mau dirawat. Akhirnya saya bilang rawat keluarga tidak, saya sudah banyak penjelasan, enggak Jo, awalnya indah Jo. Awalnya saya lihat jam, udah hampir 9:30. Yang ada asisten itu lagi sampai pulang ya. Kita udah lihat jam yang pasti tidak paham. Akhirnya setelah hampir 20 menit berdebat baru ngaku pasiennya. Saya tidak mau lagi dirawat rumah sakit Bu. Ini tadi sore baru pulang dirawat. 5 hari saya di rumah sakit. Nah dia masih rahasiakan di penyakitnya. 5 hari ini di rumah sakit Bu. Vertigo saya tidak hilang, muntah saya tidak hilang. Terus saya bilang, dokter katakan sakitnya apa? Vertigo. Saya bilang 5 hari di rumah sakit, tidak mungkin keluhannya vertigo. Saya tahu kan vertigo itu kan cuma keluhan, tidak diagnosa. Ya kan? Sempat berpikir buruk juga sejauh dokter yang di rumah sakit. Tanya jangan atau pasien penyakitnya. Kan itu pikiran kita. Ya kan? Akhirnya tidak mau. Saya berkata, berarti tidak bakalan pulang ke pasien, tidak bakalan mau dirujuk, tidak bakalan pulang. Akhirnya ingatlah saya ketok punggung. Ini waktu itu hanya terfikir supaya dia mau pulang, supaya ada tindakan yang mau kita berikan. Waktu itu ngotot minta obat dari saya. Pokoknya obat dari ibu saya Bu, cukup obat dari ibu.
mau bebo dari rumah sakit, saya bilang ke keluarga pasien. Ternyata masuk obat dengan sekantong besar. Bayangkan gagal ginjal kawan, semua obat ada anti mual, ada anti muda. Saya bilang apa lagi yang mau kita kasih? Dokter praktek sore di kampung kan cuma paracetamol, antacid kan itu bewanya. Ya kan kalau agak berat kan kita rujuk. Saya bilang apa yang mau dikasih? Bilang, Bu, Pak, saya tidak ada lagi obat di atas ini. Nah, supaya dia tidak terlalu kecewa, Adojo yang awak tangani, saya bilang, ini ya, saya terapi punggungnya. Waktu itu saya belum berani memperkenalkan tutup punggung. Karena pengalaman ke suami, waktu itu saya bilang, Biko, dah, sekolah ditutup punggung udah. Aku juga itu memang, tidak Biko, aku bantu orang kungfu. Jadi terfikir tuh, tutup punggung seperti film kungfu. Ya kan? Tutup sini, tutup sana, tulang tak. Saya bilang nggak seperti itu, digetarkan. Nah, jadi pada pasien, saya tidak berani awalnya menyebut tutup. Saya bilang gini, Bu, saya terapi punggungnya ya. Kita coba 15 menit. Kalau 15 menit tidak ada perbaikan, ibu ke rumah sakit. Ya, saya berpikir kalau sudah saya tindak, mau dia terus harus keluar dari rumah praktek. Saya pulang lah kan, kalau tidak mau ke rumah sakit. Akhirnya terapi. Saya coba tutup. Jadi saya bilang terapi, belum bilang tutup. Kadarullah 15 menit terapi, vertigonya hilang. Kok masih tidur telentang seperti kok tidak bisa ngomongin, jadi tangan disorong oleh yang begini. Ya kan? Nah, kita pemula, cobalah Bapak Ibu bayangkan perjuangan saya. Pemula, tangan padik dah sakit, tapi tidak tahu juga, mau juga tangannya bergerak terus kan. 15 menit hilang vertigonya, dibuka matanya, dibilang, hilang vertigo Bu. Hilang vertigo Ibu. Awak tuh semangat oleh. Ayolah kalau gitu sekolah duduk, tambah cik leh, duduk pasiennya, sudah bisa bisa. Saya lanjutkan totoknya, hilang mual muntahnya setengah jam, sampai setengah jam ke depan. Hilang mual muntahnya. Dia bilang, tidak mual awak duduk. Awak lupa nek, hari malam. Saya bilang, ya kalau begitu besok kita lanjutkan. Sudah dulu segini, ibu silakan pulang. Besok datang lagi untuk saya terapi. Sebelum pulang, aku biasanya Diko. Enggak, dia bilang gini. Kan bisa awak ibu sehat tua. Ibu sudah jauh waktu rumah sakit dari tadi. Awak lo nggak salah. Terus saya bilang, langsung lah ya, Diko. Ibu, dari pemeriksaanmu sepertinya ginjal ibu terganggu. Kemungkinan ini sudah mendekati gagal ginjal. Saya coba, ayo ibu. Yo memang ya aku tahu kecil dokter rumah sakit itu petang. Ambur suruh isi darah. Guru dari tadi lo kecian. Kalau dari tadi dari awal kecian bukan apa yang panjang mencari kalimat yang paling bagus, menyusun kata-kata supaya dia tidak kesulitan dan saya bisa tolak langsung kan. Gagal ginjal atau psikolog Bu. Gagal ginjal atau antivironya. Tapi karena perbaikan, tidak ada mual muntahnya, tidak ada vertigonya, saya lepaskan saja. Saya bilang sama keluarganya, Bapak Ibu sudah tahu kan kondisi keluarganya berat? Sudah. Mau lanjutkan terapi di sini? Iya, silakan. Tanda tangan perjanjian kita. Saya tulis di situ. Kondisinya berat, gagal ginjal, segala macam, harusnya cuci darah, pasien menolak, semua saya tulis. Dan pasien minta untuk ditutup punggung, tanda tangan. Tanda tangan pasien, tanda tangan saksi, keluarganya berdua. Saya bilang, tidak akan menuntut saya kalau terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan. Kalau jadi keluarganya barek Bapak Ibu, tiba-tiba meninggal sih itu sedang waktu tutup yang salah kan? Akhirnya setelah begitu baru saya mau lanjutkan terapi. Alhamdulillah kawan-kawan Bapak Ibu, 8 kali totok normal urin ini. Jadi dokter konsulen internet dari penyakit dalam di rumah sakit bilang begini, itu dramatis tuh bisa. Bilang gini Bu, ibu udah sehat, nggak alay, ibu sudah sehat, tidak perlu konsul lagi, sudah oke punya ibu ini. Ibu itu punya penyakit dasarnya diabetes. Terus dia bilang, gula ibu sudah terkendali, yang penting sekarang ibu mengendalikan gula. Kan gitu informasi dari dokter ke pasien. Pasien bawa cerita itu ke Ambo, ke rumah. Bu, Ambo lah sehat, gagal ginjal Ambo lah sehat. Pikiran Ambo sebagai dokter yang awak beraja, pernah gagal ginjal sehat? Enggak kan, Ambo bilang, selalu lah yang otak. Udah mati Bang, selalu mengecek gagal ginjal ketiga. Ambo bilang, selalu ngecek ya Bu. Dokter di rumah sakit. Nah, kebetulan karena Solo itu kecil kan, jadi saya sebagian besar kenal dengan dokter di situ. Bang, siap dokternya. Dokter itu sebutkan dokter A. Ambo tahu betul dokter aku, kawan seangkatan Ambo, dan nyok orangnya apa ya? Suka menyenangkan pasien kuat. Jadi kalau lah tidak bahas pasien lain tidak ada keluar malah juga. Saya pikir dokter ini ngomongnya seperti itu. Udah mati nih. Sianu, ya cegak. Jadi orang sadar rumah. Iya Pak, kalau lah sehat, kemudian ada keluhan pasien lain, cegak. Akhirnya, jadi saya tidak percaya kan, tapi tentu ke pasien kita tidak bilang begitu.
Oh iya, alhamdulillah. Kalau dokter lagi ibu sehat. Besok bawa hasil labornya kamu ya. Besok kalau ibu usah balik rumah sakit, tolong difoto hasil labornya. Aku pengen lihat. Bawa. Minggu depan datang dia dengan hasil labor, ternyata memang normal. Kamu kena buat dia bawa astagfirullah, berburuk sangka loh ke dokter A tadi. Aku rasa dokter A pun heran kok bisa gagal ginjal cegah. 8 kali toto. 8 kali toto. Disitulah saya mulai Bapak Ibu. Saya mulai ini luar biasa ini, ya kan? Hanya dengan gerakan yang seperti bapak-bapak cobakan kemarin, sembuh, cobalah. Awak alami ilmu ada cegahnya loh, ya kan? Gagal ginjal, sembuh 1. Saya bilang ke keluarga, ada bidan kita di puskesmas, saya bilang, nih, pasien aku batang gagal ginjal sembuh nih, 8 kali kotok nih. Ibunya juga gagal ginjal kawan-kawan dan sudah pasang pacemaker. 84 tahun, pasang alat 1 pacu jantung. Waktu ketemu saya itu baterai kok habis, baterai alat pacu jantungnya kok habis, tidak bisa dioperasi ulang karena umur. Coba kawan bayangkan kondisi pasien, gagal ginjal, alat pacu jantung tidak bisa jalan, mangkek pantat saya sampai tidur sesak napasnya. Bayangkanlah, mangkek kena, tapi dia bisa operasi. Waktu itu COVID juga lagi hot-hotnya. Saya rasa waktu itu ditolak rumah sakit karena COVID, ya kan? Risiko sekali tuh. Akhirnya saya bilang gitu sama Uni yang bidana, nih, cukup toto ibu nih. Saya bilang kan, terus dia bilang gitu, yuk, mau ibu datang ke rumah. Kamu bilang itu nggak bisa toto 3 kali seminggu nih, tiap hari. Kalau perlu 3 kali sehari. Karena apa berat kan kasusnya. Nah, Uni harus belajar, nggak mungkin nemuin datang tiap hari. Akhirnya belajar. Karena tenaga kesehatan, kan Bapak lihat teorinya kemarin, gampang kan? Tulang-tulang itu sebentar dengan tenaga kesehatan menghafalnya. Kemudian Uni belajar nih, sembuh kawan-kawan. Ditotok November, saya ingat tapi November berapa ya? November 2020, Februari 2021 dinyatakan sembuh gagal ginjalnya oleh dokter. Orang tua ini bisa beraktivitas kemana-mana. Dia hobi jalan-jalan, jalan-jalan ke Pekanbaru. Tapi kemarin tempat wisata risiko tuh yang kayak ada kampung Eropa tuh, tayang di Facebook. Kamu bilang, weh, ibu udah jalan-jalan ke Pekanbaru? Iyo. Baca itu jantung tuh, tadi jantung lain. Dia bilang gitu kan? Coba kamu bayangkan, gagal ginjalnya sembuh, pacu jantungnya tidak dibutuhkan, jantung berkontraksi kembali seperti sedia kala. Kamu bilang kok luar biasa tuh kok punggungnya. Nah disitulah awal saya mulai merasakan untuk punggung, saya latih asisten-asisten saya untuk membantu. Kenapa? Waktu itu pasien antri. Kan tuporis saya baru 2 waktu itu, yang praktek kambo tuh, itu mau jadikan tuporis. Tahu nggak kawan-kawan, Ustaz waktu di awal-awal itu mendaftar bulan November di Tampe Ambo, dapetnya di Februari. Waktu itu November 2020. Nah, itu juga tuh awal ketemu dengan Ustaz Rahman. Jadi kita adakan pelatihan di Solo, kemudian Ustaz berkunjung ke tempat saya, tempat praktik saya. Saya bilang sama Ustaz, saya kan suka bercanda. Saya bilang gini, Ustaz, kalau soal antri pasien, Ustaz kalah dengan saya nih. Mari lihat daftar pasien saya. Ustaz lihat kan, mendaftar di Februari, ini dapatnya Ustaz. Mendaftar November, dapatnya di Februari. Padahal itu kan karena tuporis kita sedikit. Cuma melihat antri yang panjang itu kan orang takjub juga melihat ya. Nah, akhirnya saya tambah terapis. Nah, Bapak Ibu, kawan-kawan, sejawat dokter, kalau bercerita teori sekarang, tidak bisa kita berargumen. Tak bisa kita, ilmiahnya dulu. Tak bisa. Jadi saya malah terus berdebat dengan sejawat dokter yang lain yang belum merasakan ketok punggung. Tapi kalau beliau itu sudah merasakan, mereka langsung angkat tangan. Nah, jadi kalaulah saya tidak praktisinya langsung melihat perubahan pasien itu dari hari ke hari, bagaimana tumor otak itu ada yang sembuh, bagaimana gagal ginjal itu ada yang sembuh, bagaimana jantung koroner STEMI yang tensinya sudah 60 per pos itu bisa sembuh, saya tidak percaya dengan itu. Bisa untuk semua penyakit. Nanti kita lihat sedikit, ada beberapa yang sempat saya videokan. Nah, dari situlah saya semakin yakin melakukan totok punggung. Nah, sekarang terkendala masalah antrian pasien, kemudian masalah jasa yang ditarik. Jasa ditarik setelah diskusi fikir bolak-balik, saya putuskan tidak menetapkan tarif. Karena waktu itu juga ada story-nya itu, ada beberapa pasien yang menurut saya perlu dibantu, tapi tidak mampu bayar. Saya bilang gratis, dia tidak mau.
Bu datang saya lah Bapak nak ada waktu itu pasien jantung, sangat tidak mampu kondisi ekonominya. Saya bilang ibu datang saya lah, nggak usah bayar. Nah orang ini kan juga punya harga diri ya. Dia bilang enggak bu, gratis saya tahu barat tenang ibu yang keluar, barat tenang anggota. Bagailah dia bilang kan. Terus saya bilang iya enggak apa-apa lah, saya bilang kan. Terus kalau misalnya ibu nggak mau gratis, oke lah, bayar saya bila ada waktu, bila ada rezeki bayar. Dia bilang enggak bu, saya nggak mau berhutang. Nah, kendala lagi. Akhirnya saya diskusi dengan saudara-saudara, adik, kakak saya bilang, nggak usah pakai tarif. Sediakan saya kotak di situ. Nah, itu untuk masa saya coba di situ. Saya coba pakai kotak sekarang. Tapi akhirnya saya tambah tuporis. Nah, dari pengalaman itu sejawat, ya kan, terutama sejawat dokter nih, kita nih agak susah diyakinkan karena kita belum ada cerita ilmiahnya. Kawan mencantalkan kemana, nggak masuk ceritanya dong. Ya kan, nggak masuk dong. Makanya saya bilang ini ilmu, ini teknik terapi berkahnya yang luar biasa. Kalau uyang-uyang itu kan banyak teknik lain yang seperti itu. Ada akupresur, ada akupresur, ada urut, ada pijat, segala macam pijat kan. Ada back terapi, ada thai terapi, ada apalah. Kenapa dia tidak memberikan dampak yang luar biasa itu? Nah, kalau saya mengatakan, saya berpikir dengan diskusi juga dengan kawan-kawan yang sudah mendalami ini berkah yang luar biasa. Kenapa? Lihat transfer ilmu ini. Ilmu ini Ustadz Abdul Rahman orangnya soleh, ya tawaduk. Ustadz itu kalau kamu ketemu itu lain personanya ketemu Ustadz itu. Itu dari Ustadz, ya kan? Ustadz dari Abbas Sarbini. Abbas Sarbini sudah meninggal. Kemarin sudah ditayangkan ya fotonya. Abbas Sarbini ini juga sangat luar biasa tawaduknya. Dia semasa hidup tidak mau tuh diekspos videonya, nggak boleh. Ustaz Rahman tidak boleh ekspos video beliau, Ustaz Rahman tidak boleh ekspos foto beliau. Boleh diizinkan memang di akhir-akhir itunya kalau nggak salah saya di saat terakhir itu Ustaz Rahman menampingi beliau. Nah waktu itu beliau baru izinkan, boleh kalau saya sudah meninggal. Begitu rendah hatinya beliau, begitu tidak ingin rianya beliau, Bapak Ibu. Ustaz Haji Sabini, Abbas Sabini ini dapat dari Habib Amen, kabarnya Habib itu sudah meninggal. Jadi yang kita tahu 3 runutan ke atas itu yang saya tahu. Dari Ustaz saya cuma dapat cerita itu. Kalau ini dari Habib, ya kan? Ini kan langsung ke Rasulullah nih. Nah, begitu Ustaz ya. Nah, kawan-kawan Ustaz bilang ke saya, Dok, kalau jalurnya ke Rasulullah itu berkahnya turun. Dari Habib berkah itu turun ke Abbas Sarbini, dari Abbas Sarbini berkah itu turun ke Ustaz Rahman, Ustaz Rahman berkah itu turun ke muridnya, dan tak terasa dokter juga menerima berkah itu. Kemudian dokter sampaikan ke orang lain itu pun menerima berkahnya. Jadi itu yang saya pegang sekarang kawan-kawan. Kalau soal teknik apa itu? Ya kan tak pelatihan ini pun tak bisa Bapak Ibu jadi terapis. Ya kan? Bisa kita jadi terapis. Nah, asal pegang SOP Ketua Umum. Jadi itu yang melatar belakang kenapa juga saya menjadi jor-joran dengan Ketua Umum ini Bapak Ibu. Saya hampir 3 bulan mengadakan pelatihan di Solo. Kenapa? Sakit saya ulang pesannya. Dengan berbagai macam keluhan, saya bilang tidak terhandle nih oleh tim saya, berapa mau tim saya buat di rumah. Akhirnya apa? Saya sebar lagi. Jadi pasien-pasien yang punya sakit yang perlu ditotok setiap hari, saya bilang ke keluarganya, Bapak Ibu ikutlah keluarga pelatihan, totok setiap hari ibu ini, totok setiap hari, totok. Akhirnya kita mengadakan pelatihan itu hampir setiap bulan. Jadi kawan-kawan juga saya sarankan, terutama kawan-kawan dokter, kawan-kawan usahakanlah menjadi trainer dan lakukan pelatihan itu terus-menerus. Mari kita wujudkan Indonesia sehat. Indonesia sehat itu. Karena memang saya sudah coba, mulai dari kasus yang bayi baru lahir, sampai orang yang akan meninggal, itu luar biasa. Saya punya pengalaman pribadi dengan almarhum suami Ustaz. Waktu sakratul mautnya. Jadi dari Oktober, kemudian saya ketemu Ketua Umum di November 2019. 2019 sampai 2021 itu setiap hari ditotok. Tidak ada keluhan. Sampai saat beliau mau dipanggil, itu dropnya menurun kondisinya hanya di tanggal 21-19 hari Jumat, saya ingat betul hari Jumat. Kebetulan kita sedang ada pelatihan dengan Ustaz Rahman di Alang Panjang. Jadi waktu hari Jumat itu saya masih pergi ke Alang Panjang mengkoordinir kegiatan. Tapi suami sudah mulai di tempat tidur,
lelah, tapi tidak ada keluhan. Saya bilang saya bisa ke Alang Panjang, tidak apa-apa, tidak ada. Saya siapkanlah semua, saya pergi. Tapi selama di Alang Panjang itu kok rasanya tidak nyaman ya. Akhirnya saya malam pulang, kemudian Sabtu tidak lanjut. Saya tunggu